Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga kalian semangat ya untuk belajar hari ini. Kalian masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Minggu lalu kita belajar mengenai konsep gerak lurus dan hukum Newton. Jangan lupa ya. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Apa kalian pernah melihat benda-benda di samping sebelumnya? Pasti sudah tidak asing kan dengan benda-benda ini? Tahukah kamu, dalam ilmu fisika, benda-benda ini disebut dengan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Apakah benda yang dapat terbang di langit? Hari ini kita akan sama-sama mempelajari apa itu pesawat sederhana. Ayo kita mulai! Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menjelaskan konsep pesawat sederhana; kedua, menyebutkan jenis pesawat sederhana; ketiga, menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana; dan yang keempat, melaporkan atau memaparkan hasil penyelidikan tentang manfaat pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pesawat sederhana? Jika dibedah, pesawat adalah alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Fungsi dari pesawat sederhana adalah mempermudah pekerjaan manusia, menghemat energi yang dikeluarkan, menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat, dan untuk mengubah arah gaya. Selain pesawat sederhana, juga ada pesawat rumit, yaitu gabungan dari beberapa pesawat sederhana. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama pengungkit, kedua bidang miring, ketiga katrol, dan yang keempat roda. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit atau sering juga disebut dengan tuas. Pengungkit digunakan untuk mengungkit, memindahkan, atau menggeser kedudukan benda yang berat atau berukuran besar. Bagian-bagian dari pengungkit adalah: yang pertama titik tumpu, yaitu suatu titik di mana tuas bertumpu. Yang kedua kuasa, yaitu gaya yang bekerja pada tuas. Dan yang ketiga, beban, yaitu berat benda. Berdasarkan posisi kuasa, beban, dan titik tumpunya, tuas digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2, dan pengungkit golongan yang ketiga. Salah satu contoh dari pengungkit golongan 1 adalah gunting. Apa kalian tahu kira-kira kenapa gunting masuk ke dalam pengungkit golongan 1? Itu karena titik tumpu pada gunting berada di tengah. Jadi, pengungkit golongan 1 adalah pengungkit dengan posisi titik tumpu di tengah. Pengungkit golongan kedua. Pada pengungkit golongan kedua, contoh bendanya adalah gerobak roda 1. Pada gerobak roda 1, titik tumpunya berada di depan, yaitu bagian roda, dan bebannya berada di tengah, serta kuasanya atau yang dipegang oleh manusia berada di paling belakang. Jadi, pengungkit golongan kedua adalah pengungkit dengan posisi beban yang berada di tengah. Pengungkit golongan 3, yaitu pengungkit dengan posisi kuasa di tengah. Salah satu contoh dari pengungkit golongan 3 adalah stapler, karena kuasanya berada di tengah. Rumus-rumus pada pengungkit. Yang pertama, Km sama dengan W per F, yaitu keuntungan mekanik sama dengan gaya kuasa dibagi berat beban. Atau bisa juga dicari dengan membagi LK dengan LB, atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Jika dibuat persamaan Km sama dengan Km, maka didapat W per F sama dengan LK per LB, atau F dikalikan dengan LK sama dengan W dikalikan LB. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Kevin hendak mengangkat batu yang beratnya 30 Newton. Berapakah gaya yang perlu ia berikan? Dari gambar dapat diketahui bahwa W sama dengan 30 Newton, LK atau lengan kuasanya adalah 6 meter, dan LB atau lengan beban sama dengan 4 meter. Di sini yang ditanya adalah berapa gaya yang perlu Kevin berikan, yaitu F. Rumusnya adalah Km sama dengan Km, yang dijabarkan menjadi W per F sama dengan LK per LB.
Selanjutnya kita bisa masukkan angka ke dalam rumus. Dari perhitungan dapat diketahui bahwa F atau gaya yang perlu Kevin berikan adalah sebesar 20 Newton. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa kalian pernah jalan-jalan ke puncak dan menemui jalan menanjak seperti ini sebelumnya? Tahukah kamu kalau jalan menanjak termasuk ke dalam salah satu jenis pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Pada bidang miring terdapat dua rumus. Yang pertama, rumus bidang miring, yaitu F sama dengan W dikalikan dengan H dibagi dengan S. W di sini dihitung dengan cara mengalikan M dengan G. Rumus yang kedua adalah rumus keuntungan mekanis bidang miring. Km sama dengan S per H atau W per F. F di sini adalah gaya yang diberikan, W berat benda, H tinggi bidang miring, S panjang bidang miring, G percepatan gravitasi, dan M adalah massa. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Dika akan memasukkan kardus yang masanya 5 kg ke dalam truk. Agar lebih mudah, ia menggunakan sebuah papan dengan panjang 4 meter. Kemudian papannya ia sandarkan ke atas truk dengan ketinggian 200 cm dari atas tanah. Hitunglah A. Berapa gaya yang dikerjakan Dika untuk memindahkan kardus tersebut, dan B. Berapa keuntungan mekanis bidang miring tersebut. Dari soal dapat diketahui S sama dengan 4 meter, M sama dengan 5 kg, dan H sama dengan 200 cm. Karena satuan yang dapat digunakan dalam H adalah meter, maka H harus dikonversi dulu dari cm ke meter, yaitu dengan membaginya dengan 100. Jadi hanya sama dengan 2 meter. Dan W dicari dengan mengalihkan massa dengan gravitasi yang bekerja, yaitu dengan cara 5 dikalikan dengan 10. Jadi W sama dengan 50 Newton. Yang ditanya A gaya yang diberikan, atau F. F sama dengan W dikalikan H dibagikan dengan S. Lalu kita masukkan angkanya dan diperolehlah bahwa F sama dengan 25 Newton. Yang B, keuntungan mekanisnya berapa ya? Cara mencarinya adalah dengan cara membagi S dengan H. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Baji. Baji adalah alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Contoh dari baji yang pertama pisau, kemudian sekrup, dan paku ulir. Apa ya bedanya baji dengan bidang miring? Pada bidang miring, yang bergerak adalah bendanya, sementara pada baji, bidang miringnya yang bergerak atau digerakkan. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya, dan biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama katrol tetap, kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol terikat. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap terdapat rumus, yaitu FK sama dengan FB, atau gaya kuasa sama dengan gaya beban, yang dapat dituliskan juga dengan F sama dengan W. Jadi, gaya kuasa sama dengan berat beban yang diangkat oleh katrol. Karena berat beban dan gaya kuasanya sama, maka keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Contoh soal. Fanny hendak mengangkat balok dengan menggunakan katrol. Tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekaniknya jika bebannya 50 Newton. Seperti yang bisa kita lihat, katrol yang digunakan oleh Fanny adalah katrol tetap. Sehingga dapat kita hitung dengan kita mencari diketahuinya, yaitu W sama dengan 50 Newton. Dan yang ditanya adalah berapa besar F dan Km-nya. Cara menjawabnya adalah F sama dengan W
Jadi nilai F sama dengan W yaitu 50 Newton. Sementara mencari keuntungan mekanisnya dengan membagi W dengan F, yaitu 50 dibagi 50 sama dengan 1. Ini membuktikan bahwa keuntungan mekanis pada katrol tetap sama dengan 1. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Jadi, yang diikatkan hanya salah satu ujung dari talinya saja. Pada katrol bebas, rumusnya adalah nilai FK sama dengan setengah dari FB. Atau bisa dituliskan juga dengan W sama dengan 2F. Untuk mencari keuntungan mekaniknya, dengan membagi W dengan F. Atau bisa juga membagi LK dengan LB. Nilai keuntungan mekanik pada katrol bebas adalah 2. Contoh soal katrol bebas. Rio mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak atau katrol bebas. Jika gaya yang Rio gunakan sebesar 150 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Rio? Di sini diketahui bahwa nilai F sama dengan 150 Newton. Dan seperti yang sudah kita pelajari, keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Dan pada soal ditanya W atau berat beban yang diangkat oleh Rio. Jawabannya adalah Km sama dengan W dibagi F. Jadi bisa juga dihitung bahwa W sama dengan Km dikalikan dengan F. W sama dengan 2 dikali 150, jadi nilai W sama dengan 300 Newton. Jenis katrol yang terakhir adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali. Pada katrol majemuk rumusnya adalah W sama dengan jumlah tali yang menopang beban dikalikan dengan F. Dan keuntungan mekanisnya sama dengan W dibagi F, yaitu jumlah tali yang menopang beban. Contoh soal katrol majemuk. Bisa kita lihat pada gambar di soal, jumlah katrol yang digunakan sebanyak 4 buah katrol. Dan yang ditanyakan adalah, berapa besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di samping? Diketahui, besar F atau gaya yang diberikan adalah 12 Newton. Dan pada katrol majemuk, besar keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali yang menopang beban. Pada katrol ini, jumlah tali yang digunakan ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi jumlah tali yang menopang beban ada 4 dan keuntungan mekanisnya 4. Yang ditanya adalah W atau berat beban yang ditarik oleh katrol. Maka kita bisa menjawab dengan Km sama dengan W per F. Jadi W sama dengan Km dikalikan F. W sama dengan 4 dikali 12 yaitu 48 Newton. Dan jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya adalah untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Contoh dari roda berporos adalah setir kapal. Nah, ayo kita sama-sama review apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar mengenai pesawat sederhana. Pada pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis, yaitu roda berporos, pengungkit, bidang miring, dan katrol. Pada pengungkit dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2, dan pengungkit golongan 3. Untuk katrol dibagi juga menjadi 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Gimana? Apa kalian sudah paham mengenai pesawat sederhana yang sudah kita pelajari hari ini? Setelah mempelajari materi pesawat sederhana pada hari ini, bagaimana perasaan anak-anak? Apa kalian merasa senang? Atau kalian merasa bingung? Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa memutar ulang video ini atau kalian bisa bertanya langsung pada ibu melalui WhatsApp ya. Selanjutnya, apa saja manfaat yang kalian rasakan? Ternyata benda-benda kecil di sekitar kita
diciptakan untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Wah, ternyata manusia itu sangat pintar ya. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga kalian paham dengan materinya ya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Ibu upload di Siap dan kumpulkan tepat waktu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.